Seiring berkembangnya teknologi, semakin memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Salah satunya lewat aplikasi kencan online, di mana di sana kita bisa bebas memilih orang yang ingin kita kencani sesuai tipe yang kalian inginkan. Kalian tinggal swipe kanan dan jika orang lain juga melakukan hal yang sama, barulah kalian bisa langsung mengobrol dengan mereka. Cecilia, wanita asal Norwegia yang tinggal di London ini, merupakan user aktif aplikasi kencan online selama 7 tahun lamanya. Ia bahkan memiliki 1020 match dari aplikasi. Melalui aplikasi ini juga, Cecilia bisa berkenalan dengan Simon, pria tampanan kaya yang membuat hati wanita asal Norwegia ini tertarik dengannya. Melalui fitur chatting, Simon lalu mengajak Cecilia untuk kopdar di salah satu hotel berbintang di kota London. Tentu saja Cecilia merasa terkesan dengan kopdar pertamanya. Simon ini ternyata adalah seorang direktur utama perusahaan berlian, usaha yang sudah turun-temurun dari keluarganya. Di akhir kencan, Simon bilang kalau dia akan ke Bulgaria untuk melakukan perjalanan bisnis. Simon juga menawarkan agar Cecilia ikut bersamanya dengan tujuan supaya bisa lebih kenal satu sama lain. Shit, this is something new that I've never done before. I felt that I would be stupid if I said no. Mereka melakukan perjalanannya menggunakan pesawat pribadi bersama pengawal khususnya. Singkat cerita, mendaratlah mereka di Bulgaria. Belum genap 1 hari bersama, Simon meminta Cecilia untuk kembali ke London karena hari ini Simon disibukkan dengan pekerjaannya. He starts getting a lot of calls, and in the end, he just says, "We're so busy, and I think it's best if you just go back home." Saat kembali ke London, Cecilia merasa bahwa hubungannya dengan Simon tak akan berlanjut lebih lama. Meski dari lubuk hatinya, Cecilia tak ingin hal itu terjadi. Namun di luar dugaan, melalui pesan WhatsApp, Simon bilang kalau dia sangat menyukai Cecilia. Mulai sejak itulah, mereka selalu bertukar kabar hingga membuat hubungan mereka semakin dekat. Dan tepat di hari Valentine, mereka akhirnya resmi berpacaran. I am serious about you. Do you want to be my girlfriend? Yeah, and then we're together. Mulai sejak itu, Simon mulai terbuka tentang kehidupannya, bahwa bisnis yang ia jalani sangatlah beresiko. Simon sering mendapatkan ancaman pembunuhan dari kompetitornya. Untuk itulah, ia memiliki pengawal pribadi bernama Peter. Tim keamanannya mengungkapkan bahwa untuk saat ini, Simon tak aman berada di London. Sehingga hal ini membuat Cecilia gusar karena dalam waktu yang lama, ia tak bisa bertemu dengan Simon. Cecilia mulai merasakan overthinking saat melihat Simon masih aktif berada di aplikasi Tinder. Padahal, kini statusnya sudah memiliki pacar. I'm not using Tinder anymore. I care about you, I miss you, and everything will be alright, baby. Di scene yang berbeda, wanita bernama Pernilla asal Amsterdam yang juga pengguna aktif di aplikasi Tinder mendapatkan match dengan akun milik Simon. Padahal tadi Simon mengaku kepada Cecilia bahwa ia telah menghapus aplikasinya. I was sitting by my phone, swiping. Singkat cerita, Simon dan Pernilla kini bertemu di restoran berbintang dengan fasilitas dan pelayanan yang sangat mewah. Pernilla mengaku memiliki kecocokan saat mengobrol bersama dengannya. Simon lalu mulai mendekati Pernilla, namun Simon bilang bahwa statusnya dengan Pernilla hanya akan sebatas teman saja. Pernilla pun tak keberatan dengan hubungan seperti ini. Meski hanya sebatas teman, namun hubungan mereka sangatlah dekat layaknya sepasang kekasih. Beautiful looking, beautiful Pernilla. Really felt like we had a special connection. Sementara Cecilia yang masih melakukan kontak dengan Simon mendapatkan kabar bahwa Simon dan pengawalnya baru saja mendapatkan serangan dari seseorang. Simon mengirimkan voice note bahwa situasi menjadi semakin genting. Dan demi keamanannya, pengawalnya melarang untuk menggunakan kartu kreditnya sampai suasana aman kembali. Karena dikhawatirkan, musuhnya bisa melacak keberadaan Simon saat menggesek kartu kreditnya. Sehingga Simon meminta tolong Cecilia untuk meminjam kartu kreditnya. Sebagai seorang pacar, tentu saja Cecilia memiliki kewajiban moral untuk membantu kekasihnya. Cecilia pun memberikan kartu kreditnya. Wondering if he could use my cards for some time. Of course, we're gonna help each other. It wasn't even a question. Selang 2 hari kemudian,
Dengan cepat Simon menghabiskan limit kartu kredit milik Cecilia. Simon lalu meminta agar Cecilia terbang ke Amsterdam dan memberikan uang cash lagi sebesar $25.000. Dengan uang sebanyak itu, tentu saja Cecilia sangat keberatan. Namun karena dibutakan oleh cinta, Cecilia akhirnya mengajukan pinjaman online. Dan terbanglah Cecilia menyusul Simon ke Amsterdam. Dalam beberapa jam setelah Simon meminta uang dari Cecilia, tim keamanannya telepon bahwa kini musuhnya telah mengetahui lokasinya. Sehingga saat ini juga Simon harus pergi meninggalkan Amsterdam. Later on, Simon gets a call. It's been a security breach. They know where you are. Saat Simon mendarat, Simon mengabarkan kepada Cecilia bahwa kini ia berada di Swedia. Dan ternyata Simon menggunakan uang dari Cecilia untuk party dengan Pernilla dan rekan sejawatnya. Simon is of course paying for this entire circus. Dan setelah pesta berakhir, Simon langsung terbang ke Spanyol. Simon lalu kembali menghubungi Cecilia untuk menambahkan jumlah limit kartu kreditnya supaya bisa digunakan. Dan untuk melakukannya, Simon akan membuat seolah-olah Cecilia bekerja di perusahaan berlian milik Simon. Dengan bukti slip gaji yang sangat besar, tentu saja pihak kartu kredit langsung meng-ACC pengajuan penambahan limit kartu kredit milik Cecilia. Dan Simon langsung menggunakan uang itu untuk berlibur di Yunani, sebuah tempat healing yang sering dikunjungi para selebritas terkenal di dunia. Simon pun juga mengajak Pernilla untuk ikut bergabung. Di sana, Simon memperkenalkan kekasih barunya bernama Polina, seorang model asal Rusia, yang mana saat itu Simon masih menjalin hubungan dengan Cecilia. Di malamnya, Simon kemudian pergi ke bar Bonbonire, sebuah bar yang dikenal sebagai klub miliarder. Dan semua biaya tagihan di sana ditanggung oleh Simon, yang tentu saja Simon membayarnya menggunakan kartu kredit milik Cecilia. Dengan cepat, Simon kembali menghabiskan limit kartu kredit milik Cecilia, sehingga Simon kembali meminta Cecilia untuk kembali meminjam uang lebih banyak lagi. Dan Cecilia lagi-lagi menuruti permintaan pacarnya. Hal itu pun dilakukan berulang-ulang kali sampai Cecilia mendapatkan surat peringatan dari 3 bank berbeda dengan jumlah hutang sebesar $250.000 Amerika. Tentu saja Cecilia sangat tertekan dengan jumlah hutang sebesar itu. Sementara Simon tertawa gembira di atas penderitaan Cecilia. Cecilia lalu meminta Simon untuk segera melunasi semua hutang-hutangnya. Dan Simon bilang agar Cecilia pergi ke Amsterdam untuk mengambil cek yang sudah ia siapkan. Setibanya di sana, cek yang dijanjikan sudah disiapkan. Namun Cecilia merasa saat itu Simon bersikap lebih dingin dari biasanya. Sepulangnya kembali ke London, Cecilia setiap hari selalu mengecek pencairan dana dari cek yang diberikan oleh Simon. Namun hasilnya, tak ada dana masuk ke dalam rekeningnya. Bahkan dari pihak perbankan juga mengkonfirmasi bahwa tak ada cek yang harus dicairkan. Tentu saja Cecilia langsung menghubungi Simon. Kenapa bisa cek darinya tak bisa dicairkan? Namun jawaban dari Simon sama sekali tak membantu. Orkney says, well, fuck it, I gave you the money, so I did my deal. Dengan jumlah hutang yang sudah tak tertanggungkan lagi, Cecilia tak ada pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya kepada pihak perbankan. Dan saat pihak bank melihat wajah Simon, ia bilang bahwa Simon adalah seorang penipu profesional. Jadi semua yang pernah dikatakan Simon kepada Cecilia adalah kebohongan. Cecilia tentu saja sangat terpukul. Ia tak mengira orang yang ia cintai bisa sebegitu jahatnya. Dan mulai sejak itulah Cecilia memblokir kontak Simon. Namun Simon tak kehabisan akal. Setelah Cecilia pergi, Simon kembali mencari mangsa baru, yaitu Pernilla, di mana Simon menggunakan modus yang sama, yaitu penyerangan dari musuhnya. Simon lalu meminjam uang sebesar $30.000 kepadanya karena melihat kebaikan dan keadaan teman sedang dalam bahaya. Tentu saja membuat Pernilla sebagai teman iba, dan ia pun lekas meminjamkan uang kepada Simon. I make a bank transfer while I'm on the phone with him. Such a good friend is me that he really can trust. Sementara kini Cecilia tengah mencari cara supaya tak ada orang lain yang menjadi korban penipuan seperti halnya dirinya. Cecilia lalu menghubungi surat kabar terkenal supaya mau memuat artikel tentang kisahnya. Beberapa jurnalis di surat kabar itu ternyata sangat tertarik dengan kisah yang dialami Cecilia.
Cecilia kemudian memberikan semua bukti kepada jurnalis, sehingga kini pihak jurnalis tengah mengembangkan kasus yang dialami oleh Cecilia. Is Shimon Hayut and Simon Levive the same guy? Di mana mereka akhirnya menemukan alamat rumah terakhir Simon di salah satu apartemen sederhana bertepatan di negara Israel. Tim pun langsung bergerak menuju ke lokasi. Namun di sana, kedatangan tim jurnalis ternyata belum membuahkan hasil, sehingga mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepolisian setempat. Menurut penuturan polisi di sana, Simon memiliki banyak identitas palsu, dan Simon juga memiliki catatan kriminal yang ia lakukan sejak akhir masa remajanya. Dan pada tahun 2011, Simon pernah didakwa atas kasus penggelapan cek atasannya dan kasus pemalsuan, yang mana seharusnya Simon mempertanggungjawabkan kesalahannya. Namun saat akan disidang, Simon kabur ke negara lain. Jadi bisa dibilang kalau Simon masih menjadi buron kepolisian Israel. Dan sekarang yang masih menjadi PR bagi tim jurnalis adalah menemukan lokasi keberadaan Simon. Sementara kini Pernilla menagih hutang kepada Simon karena ia sangat membutuhkan uangnya. Minggu depannya, Simon langsung mengirimkan bukti transfer sebesar $100.000. Namun saat dicek, ternyata tak ada uang masuk ke dalam rekeningnya. Simon berdalih bahwa rekeningnya telah dibekukan, sehingga ia berinisiatif akan memberikan jam mahalnya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Sementara tim jurnalis kini telah berusaha meneliti kembali dokumen yang diberikan oleh Cecilia, di mana dari laporan transaksi kartu kreditnya, mereka menemukan satu nama yang diindikasi korban dari Simon, yaitu bernama Pernilla. Tim lalu segera menghubungi Pernilla dan mengatakan bahwa temannya yang bernama Simon adalah seorang penipu. Tim jurnalis pun segera mengatur pertemuan dengan Pernilla. Pernilla pun tak menyangka bahwa teman yang ia sayangi telah menipunya. Tim jurnalis akhirnya bisa menemukan pola tindak penipuan yang dilakukan oleh Simon. Jadi Simon menggunakan uang Cecilia untuk Pernilla, dan dia menggunakan uang Pernilla untuk orang lain. Di mana dalam aksinya, Simon sangat rapi menyembunyikan barang bukti, sehingga ia bisa memiliki alasan yang masuk akal bahwa ia hanya meminjam uang, bukan menipu. Hal inilah yang membuatnya bisa berkeliaran bebas sampai hari ini. Tim akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan pertemuan yang akan dilakukan oleh Pernilla dengan Simon di Jerman. Tim terus membuntuti kemanapun mereka pergi, hingga akhirnya Simon sadar bahwa ada kamera yang mengawasinya. Simon bersama Pernilla dan rekannya langsung tancap gas pergi menjauh dari tempat ini. Pernilla yang mulai panik karena usahanya terbongkar, meminta Simon untuk menurunkannya di pinggir jalan. Sementara Simon bersama rekannya pergi entah kemana. Pernilla lalu dijemput oleh tim jurnalis dan segera membawanya ke tempat aman. Di sana Pernilla yang sudah tak tahan dengan kebohongan Simon segera menelponnya supaya ia segera mengakhiri semua kebohongan ini. Namun saat itu Simon masih berdalih dan malah balik mengancam Pernilla. Karena melihat pihak berwenang tak segera menindak kejahatan Simon, Pernilla dan Cecilia akhirnya memuat kisahnya di media terkenal supaya semua orang tahu dan tak menjadi korban berikutnya. Kisah mereka pun memicu reaksi warganet sehingga menjadi viral. Banyak orang yang bersimpati dengan cerita mereka dan tak sedikit pula hujatan mereka dapatkan. Berkat viralnya kisah mereka, Cecilia dan Pernilla beberapa kali menjadi bintang tamu di stasiun televisi. Semenjak itu, beberapa korban lain satu persatu mulai speak up tentang pengalamannya yang pernah ditipu oleh Simon, termasuk Aileen. Ia merasa sangat shock saat melihat foto kekasihnya terpampang di media dengan tulisan si penipu Tinder. Aileen mulai membaca semua artikel itu dan merasa bahwa motif yang digunakan Simon saat menipu korbannya sama persis seperti apa yang Simon lakukan terhadapnya. Mulai saat itulah, Aileen percaya bahwa ia juga menjadi korban penipuan Simon. Namun Aileen mempunyai cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Aileen terus membuat supaya Simon tak curiga bahwa ia sebenarnya telah mengetahui semua kebohongannya. Dan rencana kedua, Aileen berencana akan balik menipunya. Saat itu, kebetulan Simon meminta agar Aileen menggadaikan mobilnya, karena saat ini ia sangat membutuhkan uang. Aileen lalu bilang bahwa ia akan membantu menjualkan baju branded miliknya supaya bisa dengan cepat mendapatkan uang.
Aileen yang memang bekerja di industri pakaian mewah tentu saja mengetahui semua barang branded milik Simon. Beberapa pakaian satu persatu mulai terjual, namun Aileen sama sekali tak berniat untuk memberikan uang itu kepada Simon. Meski semua penjualan ini tak sepadan dengan uang yang dipinjam Simon, Aileen mengaku merasa sangat senang bisa menipu seorang penipu. Setelah 3 minggu berlalu, akhirnya Simon tahu bahwa Aileen telah menipunya. Simon mulai mengirimkan pesan dengan nada agresif. Give you the last fucking warning. Today, you want war? You will get fucking war. Beberapa hari kemudian, Simon mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa kini ia telah jatuh miskin. Pada saat seperti ini, Aileen bisa melihat Simon yang asli, di mana tanpa uang orang lain, dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hingga di suatu pagi, Simon mengirimkan pesan bahwa ia butuh tiket pesawat. Saat Aileen membalas pesannya, ternyata Simon centang 1. Saat itu ia sadar bahwa mungkin saja Simon kali ini sedang dalam penerbangan. Karena biasanya Simon selalu memeriksa ponselnya. Aileen mulai mengecek ke jadwal penerbangan dari Bandara Praha pada jam ini. Di sana ia melihat jadwal penerbangan di jam yang sama menuju ke Athena, Yunani. Aileen lalu melaporkan kepada pihak berwajib bahwa ada Simon berada di penerbangan ini menggunakan nama samaran. Saat Simon kembali aktif, Simon bilang bahwa ia ditahan di bandara. Dia ditangkap karena menggunakan paspor palsu atas nama David Sharon. Kabar tentang kampanye Simon ini tentu saja membuat semua korban-korbannya sangat gembira. Akhirnya semua usaha yang mereka lakukan sejauh ini membuahkan hasil. Simon Leviev akhirnya dihukum 15 bulan atas kejahatan di Israel. Dan setelah ia dibebaskan, Simon membuat situs web yang menawarkan jasa konsultasi bisnis berbayar. Dari beberapa postingan di akun sosial medianya, saat ini Simon kembali hidup dengan glamor dan menetap di Israel. Sementara Cecilia, Pernilla, dan Aileen masih mencicil utang-utang mereka. Dan Simon tak pernah dituntut karena telah melakukan penipuan. Dan film pun tamat.